Shalom, selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya, Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita memasuki episode kelima dari seri keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di episode sebelumnya kita belajar bahwa kita dipanggil untuk tinggal di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas pribadi yang setiap hari menolong kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Banyak orang mengenal Allah Bapa, banyak orang mengenal Yesus, namun tidak sedikit orang percaya yang belum benar-benar mengenal Roh Kudus. Ada yang menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa. Ada yang hanya menghubungkan Roh Kudus dengan mujizat atau karunia rohani. Padahal Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Dia hadir bukan hanya untuk memberi kuasa, tetapi juga untuk membimbing kita setiap hari. Sebagai ilustrasi, bayangkan kamu sedang melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Di sampingmu duduk seorang pemandu yang sangat mengenal setiap jalan. Selama kamu mau mendengarkan petunjuknya, perjalananmu akan lebih aman dan terarah. Namun jika kamu terus mengabaikan arahannya, kamu akan mudah tersesat. Demikianlah Roh Kudus, Dia bukan memaksa kita, Dia memimpin dengan lembut. Tugas kita adalah belajar mendengar dan mengikuti pimpinannya. Firman Tuhan pada episode ini yang pertama diambil dari Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Firman kedua diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Dalam bahasa Yunani digunakan kata parakletos, yang berarti penolong, penghibur, pembela, dan pribadi yang mendampingi. Artinya kita tidak pernah menjalani hidup sendirian. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia memberikan hikmat saat kita harus mengambil keputusan. Dia menghibur ketika kita sedang terluka. Dia menguatkan ketika kita merasa lemah. Dia juga menegur dengan kasih ketika kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Semakin kita mengenal firman, semakin mudah kita mengenali pimpinan Roh Kudus. Kasih karunia bukan berarti kita menjalani hidup tanpa arah. Kasih karunia berarti kita memiliki penolong ilahi yang memimpin setiap langkah kita. Untuk pengaplikasiannya, mulailah setiap hari dengan doa sederhana. Roh Kudus, hari ini pimpin setiap langkahku, tolong aku melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ingatkan aku akan firman-Mu dan berikan hikmat dalam setiap keputusan. Lalu jalani harimu dengan hati yang peka. Saat Roh Kudus mengingatkanmu untuk mengampuni, taatilah. Saat Dia mendorongmu menguatkan seseorang, lakukanlah. Ketaatan dalam hal-hal kecil akan membuat kita semakin peka terhadap pimpinannya. Grace Nugget untuk episode ini, Roh Kudus bukan tamu di dalam hidupmu. Dia adalah penolong yang tinggal di dalammu untuk memimpinmu setiap hari. Mari kita berdeklarasi, Roh Kudus tinggal di dalamku. Aku tidak berjalan sendirian. Aku memilih peka terhadap pimpinanmu dan taat kepada firman Tuhan. Pimpin setiap langkahku agar hidupku memuliakan Yesus. Aku percaya Engkau selalu menyertaiku. Amin. Di episode ke-6 kita akan menutup seri keempat dengan tema menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Apakah hadirat Tuhan hanya dapat dirasakan di gereja? Bagaimana kita dapat hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Jangan lewatkan episode penutup seri keempat ini. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Case. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi,
pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ke-6 seri keempat. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.